materinya sebenarnya banyak sekali materinya. Dan sebenarnya ini Bapak Ibu itu sudah melakukan dalam kegiatan Bapak Ibu sehari-hari, gitu ya. Hanya saja mungkin di sini ulun hanya sekedar sharing saja, gitu. Kita berbagi saja bahwa secara keilmuannya kayak gini loh, gitu loh. Dan yang kita handaki itu kayak gini nah, gitu ya. Nah, jadi hari ini ulun coba menyampaikan, coba sharing tentang yang namanya budaya positif di sekolah atau di kelas. Nah, itu. Jadi kan tiap sekolah itu pasti mempunyai budaya masing-masing, gitu kan. Ada yang di salah satu sekolah ya di negeri Wakanda itu pagi-pagi jam 7 pengawas harian sudah harus berdiri di depan sekolahan menyambut siswanya datang bersalaman, gitu kan. Walaupun ada beberapa orang yang protes, oh itu bukan, karena kalau anak SMP sudah balik, gitu ya. Nah, karena ada yang protes itu sekarang kan, bisa salam-salaman kalau untuk dengan membungkukkan badan, gitu kan. Nah, macam-macam lah, jadi tergantung memang kebiasaan. Oke, jadi bentar, ulun sebenarnya belum bikin PPT sih ya. Presentasi ini belum bikin. Kalau mencatat benar dia mau foto Oxford ya. Itu nampak dicontoh betul ini yang senior ketujuh mencatat. Bu nggak tahu berapa Tahu lah kita temiringnya kalau dia kira atau ada seorang begitu. Kalian ada di situ. ya Pak, ya orang Situ aja kalian anak di situ ya Pak, di sini kan? Iya, itu namanya seperti Ini Ada ayo di situ kita sambil olahraga baik, jadi ini tentang budaya positif di sekolah, gitu ya. Nah, jadi ini materi yang ulun dapatkan itu adalah nih, filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positifnya. Nah, intinya adalah di modul ini ya, yang dia pelajari itu bahwa kita itu kembali ke dasar pendidikan kita sebujurnya itu kayak apa. Ya, nah ini kata Ki Hajar itu bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun anak dengan segala kodrat, ya. Mencatat ya, kodrat alam dan kodrat zaman yang dia miliki agar mencapai kebahagiaan bersama di dunia. Nah, jadi makanya sekarang itu kan anak-anak kita itu mulai dari dalam paruh itu sudah tahu teknologi. Itu sebenarnya ya, udah tahu teknologi. Ya sebenarnya kalau dikembalikan, kalau kita ingat, kalau ulun pribadi zaman sekarang itu tuh kembali ke pelajaran waktu SD, gitu ya. Kayak apa guru itu sampai tahu si A itu tuh kayak ini orangnya, ini tuh bakatnya kan kayak ini, si B itu kan kayak ini. Kalau di kita sekarang itu kan kadang-kadang udah terlupakan itu, gitu ya. Nah, kalau orang-orang dulu tuh dia bisa baca tuh, ya, oh ya karakter anak tuh kayak gini. Kalau sekarang itu kita agak-agak susah, gitu ya. Dan kemudian mengikuti perkembangan zaman, nah ini yang penting. Makanya kadang-kadang teknologi juga penting. Jadi Bapak Ibu dengan usia sekarang, gitu ya, jadi jangan sungkan untuk belajar teknologi. Paling enggak menghidupi mematikan laptop, ya lah, menyalakan LCD, tutup, bangun kedua, picik. Udah, ya lah, nyaman.
Kayak semalam ulun ini mungkin karena koler gitu ya. Ulun pas kena kolernya, ulun bikin social race, jadi anak ulun tempeli barcode di mana-mana, barcode itu yang isinya soal. Jadi anak-anak harus menuju barcode itu, wah di scan barcode-nya ada soal, scan barcode-nya ada soal. Ya, gurunya santai, adanya di kelas atau di ruangan. Jadi kadang-kadang memang perlu cawan sama kemarin mah. Tapi karena dengan ada teknologi kita bisa pantau, oh si A sudah menyelesaikan di pos 1, pos 2, pos 3 gitu kan. Oh si B belum ini. Nah jadi enak ya. Jadi pendidikan itu sebenarnya juga harus sesuai dengan zamannya. Ya. Makanya beberapa sekolah juga ulangan sekarang udah paperless kan, ada pakai kertas lagi gitu loh, yang memang mungkin sinyalnya bagus gitu kan, ada teknologinya memadai, sudah pakai apa namanya online gitu ya. Itu bagus tuh ya perkembangan ininya ya. Nah ini kalau sebentar ya sebelum kesini, kalau di sekolah ulun, kalau di kelas ulun gitu ya, anak-anak itu sebenarnya sih dia bebas menggunakan HP, tapi dengan ada syarat-syaratnya gitu kan. Kalau dia pelajaran itu pada saat itu tidak memerlukan dia mencari informasi di HP, di Google, ya udah nggak usah dipakai. Maksudnya HP bawa, oke, tapi bawa apa? Oke, bawa silakan. Sampai ruangan ulun kumpulkan, karena ulun beruangan corak gitu kan ya, maksudnya ada masuk kelas, jadi ruangan ulun itu ada peraturannya tersendiri. Jadi anak-anak misalkan kalau bawa HP, boleh bawa HP itu dikumpulkan, ya kan, diandak di muka gitu kan. Jadi misalkan oke, pakai HP-nya untuk cari informasi, baru dia pakai HP-nya. Oke, dikumpul dulu. Atau ada di kelas tertentu, karena kita kesepakatan Bu, maka nanti kita bahas di selanjutnya. Oke, nah itu. Nah ini Bapak Ibu, nanti kita akan sharing tentang eksplorasi konsep budaya positif. Jadi sebelum kita masuk ke budaya positif itu ada beberapa pengetahuan yang harus, informasi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian 3 motivasi manusia itu apa, nanti ada 5 posisi kontrol gitu ya, hukuman, restitusi dan konsekuensi. Nah ini nanti yang kita sharing, kita coba tanya jawab lah gitu ya. Kemudian nanti terakhir ada keyakinan kelas gitu ya. Nah, nih apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang secara sadar dan perlu ketekunan untuk menciptakan hal positif pada diri kita dan orang lain. Nah, jadi budaya positif itu dilakukan secara sadar dan berulang-ulang, sama kayak tadi contohnya bayang boyong arek kasuluna. Kami ini Adanya ada kami. Ada tokonya. Kami bisa kami ya. Yang putih dah. Apa namanya? Laki itu. Jadi kayak di SMP 1 misalkan kayak gitu ya. Jadi kan pagi mungkin dia guru yang piket di depan sekolah menyambut, itu mungkin budaya positif. Ya, sudah dilakukan berulang-ulang. Nah, gitu ya. Itu salah satunya. Oke, kita kupas satu-satu. Disiplin. Nah, ini nih yang sering kita salah ya, disiplin. Disiplin itu bukanlah sikap yang lahir dari aturan. Karena kan kalau kita pikir dengan ada aturan berarti bisa menciptakan disiplin gitu kan. Disiplin itu bukanlah sebuah sikap yang lahir dari aturan, melainkan dari sebuah kesadaran yang datang dari diri sendiri, berasal dari motivasi intrinsik untuk menjadi versi lebih baik dari sebelumnya, terlepas dari perintah atau bukan. Nah sebenarnya karena kita bicara nanti kurikulum merdeka, penekanannya pada karakter. Nah maka salah satu karakternya adalah disiplin. Jadi nanti kita upayakan anak didik kita itu disiplin itu tuh bukan karena aturan, bukan karena paksaan, bukan karena adanya hukuman dan konsekuensi.
ya. Tapi disiplin itu lahirnya dia karena kesadarannya sendiri, gitu ya. Nah, jadi kita coba tanamkan karakter diri kita itu. Itu ada melihat. Oke, nah ini paradigma yang salah nih. Satu, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, jadi kita selama ini nih kita bisa mengontrol murid itu ilusi aja. Ya, halu aja. Nah, enak dia sebelum masukkan buang sampah lah, gitu ya. Kita bisa mengontrol murid itu, padahal ilusi aja itunya. Maksudnya apa? Maksudnya ini membuang sampah itu karena perintah, karena takut dihukum. Maksudnya ilusinya seperti itu. Kita merasa kuinya menolak karena kita bisa ngatur murid nih. Padahal dalam dia itu menolak gitu, ada penolakan gitu kan. Tapi karena takut dihukum gitu kan, ya kan, karena peraturannya seperti itu dan sebagainya. Jadi bukan karena kesadaran dia. Ya, jadi kita guru dapat mengontrol murid itu ilusi saja. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif bermanfaat. Oh, nah, bagus sekali. Ya, dia datangnya tempat waktu bagus sekali. Nah, dia nilainya bagus nih. Oh, berarti di rumah nih rajin belajar. Oh, pintar. Gitu ya. Itu penguatan positif. Tapi sebenarnya itu ilusi. Kenapa? Pada saat dia gagal mendapatkan nilai rendah, dia tidak mendapatkan penguatan positif itu, gitu kan? Ada belajar nih kamu nih, mainan aja nih, nah gitu kan? Jadi pada saat kita guru itu melakukan penguatan positif, kadang-kadang itu tidak selalu berdampak positif bagi anak-anak. Betul ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa hukuman mendisiplinkan. Nah, hukuman seperti yang Nur bilang tadi, ya, misalkan anak datang terlambat, dihukum lari lapangan, ya, dengan ini dihukum makanya akan menjadi disiplin. Sebenarnya ilusi saja, ya. Artinya gini, semua itu tuh tidak berasal dari dirinya. Ya, jadi makanya nantinya di kurikulum Merdeka itu juga diupayakan semua kegiatan itu melibatkan siswa, kemudian membuat siswa itu sadar sesadar-sadarnya apa yang dilakukan, gitu ya. Contoh kecilnya aja nanti ada di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Baik. Nah, ini jadi dari ilusi tadi maka akan kita luruskan. Yang pertama adalah guru itu memfasilitasi siswa agar dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Karena kita orang dewasa, ya, sebagai orang tuanya, maka kita tuh sebenarnya sebagai fasilitator, sebagai anggap aja media gitu ya, agar mereka bisa mengendalikan diri mereka. Karena usia-usia kayak anak kita usia 15 itu kan labil banget ya, segalanya mau dicoba. Jadi tergantung kitanya bisa memberikan motivasi, membangkitkan gitu ya, membangkitkan motivasi dan kesadaran dari dirinya. Ya memang susah, terkadang kita kayaknya bisa jadi kawan, terkadang terlalu jadi kawan juga macam-macam. Terkadang anak-anak ini salah tangkap, salah persepsi, ya, apalagi beginian. Gurunya nama latihan, Bumas kayak pengipeng, berbeda. Nah, ya, ada maksudnya itu anak-anak sekarang itu kan dia dewasa dini ya. Iya, kalau dulu ya kalau lawan guru itu udah guru aja. Kecuali nambah hari benar ya kalau
zaman dulu lah, guru udah guru aja kadang-kadang siswa lawan guru ini kamu anak terdahulu ada coba guru lo ya Allah kau yang lawan siswanya ya banyak benar ya lah belum Oke, nah kemudian yang kedua ya penguatan positif berupa penghargaan yang tadi berupa penghargaan dapat diberikan untuk kegiatan jangka pendek atau sesekali saja seperti lomba atau kuis, bukan sesuatu yang diberikan setiap saat. Sedangkan berupa pujian dapat diberikan ke setiap anak secara pribadi dengan sertakan alasan yang membangun. Nah, jadi kalau penghargaan ini, ya nanti yang bisa menjawab nanti ibu kasih misalkan ada rewardnya gitu ya, dia gulaan apa coklat, dia hanya sebatas itu aja, gitu ya. Kalau itu diberikan terus menerus maka dia akan kebiasaan belajar itu kalau ada upah. Sampai anak-anak kita lah di rumah, nah kebarakan kok mama gelapung, nah upahnya sedikit apa upahnya, sedikit apa upahnya. Nah itu karena takutnya jadi kebiasaan, ya itu nggak bagus gitu. Jadi kalau kita bisa kita bangun kesadaran pribadi dia ya, kesadaran pribadi dia. Yang ketiga, pemberian sanksi atau hukuman dapat memberikan efek trauma dan takut, namun kecil kemungkinan memberikan efek kesadaran atas perbuatan mereka. Nah itu orang anak-anak berbuat salah, ini umuran kanak-kanak lain penjahat ya. Lain memang penjahat, lain lagi harus dijarain sama penjahat. Tapi kalau kanak-kanak itu saat dia salah dihukum, ya dia tuh lebih takut dan trauma, ya lebih takut dan ada sadar. Ini beri hukuman itu kan diulangi terus, harusnya orang ulun aja, ya pas diulang lagi, apalagi. Jangan apalagi kalau melibatkan ego, ya Pak Joko, biar ini Pak ada penurun. Oh ini, ulun memang ada turun itu karena kebetulan tugas dari dinas. Ya, nah lain kali, dalam misalnya umpama, lain kali kalau yang ada turun itu Pak ya. Bapak itu bapak di grup biar semua orang tahu. Ya benar. Ini kisah. Nah, kita udah. Jadi pada saat kan diberikan hukumannya ya bukan hukuman jadi teguran gitu ya teguran. Tapi ego kita kadang main. Jadi padahal ada salah, pokoknya apa turun nih ada marga ada marga kolak karena tugas. Nah itu kan kadang-kadang sama kayak anak-anak kayak tujuan, ya terkadang tuh kayak tujuan ego dia main, ya. Nah jadi kadang-kadang memang kita tuh kalau kita mau instannya memang kasih hukuman anak ada turun, ya hukum jamur, ya. Kalau di sekolah dulu tuh ada spesialis buat awal masjid gitu ya. Mana ini? Jamur lah gitu. Memang diperlukan. Ya, diperlukan, tapi kita bicara keilmuannya itu kurang bagus untuk perkembangan anak. Nah, gitu ya. Tapi memang di lapangan kita nggak bisa memungkiri itu. Memang sekolah itu harus ada sosok yang ditakuti. Ya Allah, kamu yang ada anak-anak kita waya ini, ya Allah tuh ini bicara di lapangannya ya. Anak-anak kita waya ini memang agak susah, tapi kalau bicara keilmuannya jadi hubungan profesor itu nggak kayak itu Pak. Anak itu apalagi guru BP gitu ya. Anak itu klien itu dia tidak pernah salah. Gitu karena ada pernah salah biar bolos biar kayak apa buat makan itu ada pernah salah ya. Oke, kemudian orang dewasa memiliki kesempatan untuk mengarahkan dan menuntun. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa itu kita ada memaksa, tapi mengarahkan dan menuntun. Oke, baik. Disuruh tulisan. Ulun benar-benar kalau saya menulis gimana?
motivasi dalam bekerja. Bu Jumi, selamat datang Bu Jumi. Bapaknya mana Bu? Bapaknya ada di luar. Oh di luar. Bolos tuh. Untung ada menabung nih gaji. Ayo, apa yang kalau kayaknya. Oke, motivasi dalam bekerja kira-kira apa ya? Duit? Ya, salah satunya. Ya. Kalau duit urutannya paling Oke lah, sama. Oke, duit kita anggap duit paling atas. Yang nomor 2 nya kewajiban. Kemudian diwajibkan. Kewajiban kita sebagai Karena kewajiban. Ada lagi? Hah? Apa? Oh terima kasih. Bisa malah mahir bisa. Oke ya, jadi kita tuh memiliki motivasi dalam bekerja berbeda-beda. Tapi salah satu di antaranya kesamaannya adalah ada cuan lagi, gitu ya. Tapi paling tidak karena apalagi kalaunya bebandir lawan ustadz yang agak ekstrim. Nah kan, jadi kamu nyebut gawe itu udah ada karena lillah ta'ala pangali benar. Ya kan, artinya di sudah totalitas. Kalau kita guru, ya totalitas kan kayak apa? Kayak ulurnya sebenarnya banyak. Menjadi wajar walaupun haram itu ya makan gaji itu ya begawi kalau kami begawi. Ya lah, bahasa di gunung, mana di sini kan turun arus loh. Antara di gunung kita digaji waktu 6 hari kerja, ulun begawi cuma 3 hari. Baik kan ya, bisa dipertanggungjawabkan kan? Nah, ya. Ulun tuh malam 24 jam itu pembenaran. Nah, ulun kan ya kan? Nah, jadi memang membangkitkan motivasi kita dalam bekerja itu susah. Ya. Nih, motivasi manusia pasti untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, diharapkan kita tuh yang ini nih, yang warna merah, untuk menjadi orang yang kita inginkan, gitu ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Kalau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ini ada embel-embelnya. Kalau kata Ustaz tadi ada ikhlas, ada lillahi ta'ala budawiyah. Ya, terbukti kok gitu. Jadi misalkan jadi orang ke situ pemalar benar di tulang. Besok kita gotong royong lah. Wah, gitu. Oh, kadang sini kapan? Hampir. Nanti kalau waktunya makan. Oh iya. Kami makan di luar lah. Kayaknya kamu puasa Oke ya. Jadi gitu ya. Untuk mendapatkan motivasinya dia bekerja itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kadang-kadang susah ya. Memang duit itu perlu, kita ada duit, ada penggawian jelas. Tapi memang ada beberapa kegiatan yang memang ada duit-duitnya ya. Makanya kan dulu bilang jangan pemalar di tulang ya. Ada gotong royong sedikit kan, ada dalam minumnya, ada enjoynya. Ya lah, itu karena orientasinya adalah imbalan dan penghargaan. Dan ini ada kok gitu ya, ada di dunia nyata tuh ada. Pemalar berat doang di tulang, bener ada duitnya, ada banyak pembelian. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini, jadi kayak
kayak ulun pribadi. Ulun itu kalaunya sekolahan itu pada dasar sedikit batang ulun itu kelihatan lihat. Karena kan ini, ulun itu bergerak di ruang atas. Kantor di ruangan di sini di atas. Kantor di sana, ya. Nah, ada di kucil. Nah, ya, jadi ulun tuh kalau yang ada kelihatan batang hidungnya pasti dicari aku nih. Iya, adakah? Nah, jadi ulun terpaksa nanti pagi turun setor muka. Unyok pasti asal melihat ulun nih. Jadi punya kawan kita konek. Nah, karena naik pulang ke atas siang-siang setor muka bulan. Nah, ini berarti motivasi ulun tuh yang kedua. Menghindari ketidaknyamanan. Itu rekaman. Menghindari ketidaknyamanan. Jadi maksudnya win-win solution, ya, ya supaya supaya nyaman lah jadi ya. Kemudian, padahal yang lebih penting adalah yang ketiga, menjadi diri seorang, itu kan yang kita inginkan dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara umum. Kalau udah nilai kebajikan yang berlaku secara umum itu berarti di mana kita berada, nilai kebajikan itu pasti berlaku. Contoh, kejujuran. Di mana aja kan, anak di Korea Selatan, nggak dilarang karena nilai kejujuran pasti berlaku. Kerjasama anak di mana aja. Ya, di agama mana aja ibaratnya gitu ya, kan pasti berlaku. Bertakwa, berkebinekaan global, misalkan bernawar kritis dan sebagainya, itu di mana aja pasti berlaku. Ya, sebenarnya motivasi kita itu bagusnya sih yang ini, yang merah. Tapi emang kayak ulun ini masih belum bisa kesana belajar. Nah ini. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita belajar ini. Dan sebenarnya ini udah Bapak Ibu lakukan ya, tapi mungkin kata-katanya aja yang berbeda. Lu yakin kok tidak meragukan lagi pengalaman Bapak Ibu dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Dan ulun sebenarnya harus lebih banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Hukuman itu bersifat satu arah. Anak-anak artinya akun dihukum karena hukuman itu diberikan oleh gurunya atau orang yang lebih dewasa. Satu arah tanpa adanya kesepakatan atau arahan dari tanpa adanya kesepakatan itu hukuman. Kalau yang konsekuensi ya itu bersifat dua arah dan netral, namun biasanya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan ada rasa tidak nyaman bagi murid. Ya, memang konsekuensi itu terkadang kita ada kesepakatan, tapi kesepakatan itu ada tulus. Contohnya, nak dia mau datang terlambat karena bersih WC lah. Wah, bersih WC lah Pak. Jangan Pak, jangannya apakan lebih ringan. Nah itu artinya masih belum ini. Kemudian diputuskan yang datang terlambat bersihkan WC, gitu kan? Ini masih agak-agak gitu ya. Kemudian kalau restitusi, nah ini bersifat lebih menguatkan anak, berisi sharing dan diskusi akan kesalahannya, di mana anak harus bisa mengungkapkan sudut pandangnya, dia bisa mencari pemecahan masalahnya, ya, dia bisa bertanggung jawab atas salah yang dilakukannya. Contoh, ada anak mencontek. Kira-kira kalau kita ketahuan anak mencontek atau membuka buku saat ulangan, apa yang kita lakukan? Woi, benar. Jennya gimana semangat? Ya, ada mungkin beberapa guru langsung diambil kertasnya. Kalau ada yang keluar masih dalam. Nah, gitu. Memang maksudnya sih, ya memang kalau pendidikan zaman dulu kayak gitu ya, otoriter lah. Tapi sekarang itu kan enggak. Jadi misalkan kalau kita bicara, bagusnya direstitusi, ya. Pada saat anak itu ketahuan mencontek atau buka HP, misalkan dari googling ya udah ambil aja dulu. Ya selesaikan, teruskan ujianmu, selesaikan ujiannya.
Karena namanya kita ambil, soalnya misalkan kita ambil ternyata nilainya rendah. Nah, siapa juga? Seorang ulama remedial, seorang juga remedial, ngatur ini. Karena ujung-ujungnya ada remedial juga, nilai kasih sayang, KKM ngatur, nilai pemajang lagi banyak. Ya lah, nah itu ambil dulu HP-nya ya, nak silakan lanjutkan. Setelah selesai semua sudah keluar baru kita panggil. Ya, nah tadi kamu apa yang kamu lakukan tadi? Atau misalkan pengantarnya malam tadi kamu guring jam berapa? Nak dia guring jam berapa? Pengen tahu alasannya. Belajar kan? Tahu lah hari ini ulangan dan sebagainya. Ya. Kemudian tanya, kamu tahu nggak salahnya di mana? Kira-kira kayak apa? Nah, supaya dia enak, ada mencontek lagi, ada buka buku lagi, ada pengulangan kayak apa? Nah, jadi dia bisa pecahkan sendiri. Oh, berarti ulun tuh kira-kira malam nyata belajar. Ya, ulun salah. Apa? Artinya kita tuh menggali kesadaran dia bahwa dia itu yang dia lakukan itu tidak benar. Ya, tapi kalau kita selama ini kan kalau ada anak bermasalah pasti udah langsung bawa air masarik ke dia, apalagi sudah residivis. Ya lah bu, ya, apalagi kalau sudah residivis hitung itu aja orangnya. Tapi anak-anak yang berbuat kayak itu dia ada kebutuhan pokoknya itu yang tidak terpenuhi. Ya lah, terkadang kita ada tahu tuh. Oh ternyata itu ada bebuitan lagi. Oh ternyata bebuitannya syarat. Ada udah kasih sayang. Kadang kita ada terpikirkan langsung mau ponis. Nah kalau ternyata anak ada pacar. Ya, ulun waktu di sekolah mulai baru ada anak pernah terkejut gitu ya. Ada anak memang nakal gitu ya. Memang ulun nakal gitu ya, nakal. Tapi terkadang itu kita sebagai guru kan hati-hati harus dalam berbicara. Kita kan Pak Jokowi, dasarnya tuh Pak Jokowi. Mulai kamu kelakuan sudah kayak itu Pak aja dan ini. Wah, jadi semacam apa ya udah menjudge anak kayak gitu. Kan sebenarnya sih nggak suka, tapi kan yang bicara ya kamu gitu. Ya nggak berani, belum berani juga gitu kan. Belum berani jual juga. Siapa nih? Bilang apa? Bapaknya mendetek. Aduh Ida. Kamu kan penelitian. Muarong abahnya muarong. Wih, suruh abahnya datang ke rumahnya. Oke, ya jadi itu ya. Jadi kebanyakan kita itu instannya adalah yang memberikan hukuman gitu ya, tanpa kita gali terlebih dulu latar belakang apa itu berbuat salah. Karena ini tunggu saja dulu. Ini restitusi tadi, ya. Bentar, belum. Nah ini hubungannya dengan ini nih. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi kita ternyata butuh makan, butuh minum, butuh beranak pinak gitu ya. Ya kan? Maksudnya itu kebutuhan, ya, kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, ya. Siapa aja pasti akan butuh kasih sayang, ya. Nah, kemudian kebutuhan akan penguasaan. Jadi tiap orang itu dia pasti ingin berkuasa di bidangnya masing-masing, gitu ya. Pengen berkuasa. Ada beberapa, maksudnya beberapa sendi kehidupan itu dia ingin berkuasa. Contohnya bini atau penguasa yang saya laki berkuasa, ya kan? Nah, di kelas misalkan anak itu pengen tampil berkuasa, punya power, pengen kan ada, ya memang itu kebutuhan gitu. Sebenarnya kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan. Nah ini kebutuhan akan kesenangan. Ada pakar bilang bahwa belajar itu akan lebih mudah di luar belajar ilmu agama gitu ya. Belajar kita konvensional kayak gini akan lebih mudah, lebih enak
dicerna oleh anak apabila dia senang. Awal sudah ada senang kali ya, gurunya datang hanya sepatunya yang jangan Bu Anak ini aja. Iya Bu Anak pulang hanya sepatunya apa ya. Nah itu. Tapi kalau dia udah senang, ya anak-anak tuh akan susah, akan apa namanya, akan enak belajarnya. Kemudian kebebasan. Anak-anak itu, manusia pada umumnya itu dia tidak ingin dikenal oleh aturan, ya kan? Harusnya aturan yang diulang manusia, aturan Tuhan saja kita langgar. Karena kita pengen kebebasan, memang kebutuhan dasarnya sembahyang 5 kali sehari wajibnya, ya kan? Karena kita pengen bebas 3 kali aja dulu. Ya, subuh sekali, zuhur asar gabung sekali, maghrib bisa sekali, 3 kali aja. Karena urusan sholat itu urusan aku sama Tuhanku, ya kan? Tapi salah ya. Nah, jadi anak-anak kita itu kalau dia berbuat ada yang tidak sesuai aturan yang kita bikin di sekolah, berarti ada dari 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contohnya kayak dia kebutuhan akan kasih sayang. Kayak tadi di rumahnya ternyata ada kuitannya, tinggal lawan nininya itu tukang siang iwak aja di pasar. Kayak mamanya TKW. Kadang kan. Jadi ulun itu dulu hanya lulus kuliah itu ngajar di SMK Bina Banua. Ya, iya kan? Jadi umur di Palembang. Nah itu jadi kebetulan wali kelas. Belum wali kelas. Jadi ada kan karena swasta kan bayar SPP ya. Dia bayar SPP. Jadi ada satu anak. Dia SPP itu telat 2 bulan gitu kan, telat 2 bulan. Akhirnya tapi itu nggak yakin karena dandanannya itu dandanan orang kaya gitu kan, stylenya kan mungkin kalau orang tuh kalau udah berebonding rambutnya, paling salon ya, itu paling enggak kuitannya tuh menengah mampu lah gitu kan, pakai HP juga zaman dulu udah 2005 2006 itu kan, 2006 itu kan udah HP dah gitu ya, udah maksudnya HP-nya udah bermusik gitu ya, udah punya HP dan yang udah pokoknya udah orang ini. Tapi SPP kan telah 2 bulan dipanggil, SPP kan telah sering. Oh iya Pak. Dan ke rumah sekalinya mamanya itu tukang siang iwak aja di pasar. Ambil upah siang iwak. Ada di pasar 5 aja, pasar Pulau dia. Nah, tukang siang iwak aja. Iya, mamanya, tapi anaknya kayak gitu kan. Iya tadi, ya karena maksud ulun dia itu artinya dandannya berlebihan dan segala macam gitu kan, dan untuk memenuhinya itu duit SPP dan satu dia juga jual diri dia. Kayak gitu, ya kan? Sudah, karena pengen gaya dia jual barang dia, jual diri gitu ya. Nah, lu kan apa jual nulis? Ya kan sekolah ada kawan jual ngapain karena memang. Jadi tahunnya apa? Jadi malam itu dia mangkal gitu ya di hotel. Kita nggak bisa mengkones tanpa tahu ternyata kuitannya ada mampu, kemudian kuitannya itu sama dan sebagainya, pasti dia kurang kasih sayang dan sebagainya, gitu ya. Jadi ingat ini dulu Bapak Ibu. Jadi kalau anak didik kita salah, jangan langsung mengkones menjudge, ya pastikan dulu ini. Ya, tapi memang susah. Memang kadang-kadang kita mau aja udah tapi memang perlu waktu, bujur perlu waktu kok. Ya, perlu waktu. Ya.
Ya betul. Karena gini, satu, ulun itu ada tidak setuju dengan guru-guru ulun dulu. Beliau itu terkadang tuh memvonis anak-anak. Kebetulan di IPS, jadi anak-anak IPS awal sendiri kan agak-agak macal gitu ya. Divonis duluan tuh. Ikam kena generalnya di hati angkai ini jangan sukses. Ikam angkai ini, nah divonis angkai itu. Ada satu kawan ulun, Riko gitu ya, Riko dia di inspektorat sini. Riko itu dia itu bahasa Inggrisnya pintar, tapi masuknya di IPS. Ngitung-ngitungnya akuntansi juga pintar, tapi dia bisa bikin tabel. Coret-coret ini, orang buat garis, jadi coret-coret ini tulisannya sebenarnya. Tapi jujur, akhirnya dia daftar kuliah, lulus di akuntansi. Jadi guru-guru tuh heboh tuh, ya masih Riko masuk akuntansi, masih wala ini gitu. Akhirnya sekarang pegawai jadi inspektorat, gitu ya. Ada lagi yang anak bahasa macal dan namanya jadi dosen. Bahasa IPS ada juga macal beneran. Ini jadi bapak gerak. Ya, mancai itu kan dari macal lah mancai. Mancai tak jadi dosen. Ya, jadi kita tuh pada tahu ke depan anak ya. Ini jangan sesekali kita memvonis, ya, jangan sesekali. Oke, ini kita nggak usah aja kita. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol. Jadi sebagai guru, ini penting ulun sampaikan. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, 7 menghukum. Dan seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa hukuman itu tidak efektif membuat dia sadar, tapi lebih ke takut, ke trauma dan sebagainya. Jangan sadar kadang. Coba misalkan orang lagi bolos, hukum bolos uang. Ya lah, itu hanya hukumannya hafal kan. Ibaratnya punya orang udah besar kalau penamparan di gigi, pasti hafal dah penamparan sendirinya. Nama deh. Ada tuh ya di IG itu kan melihat bininya sare kok tampar, ditambah tampaknya tangisannya kok aja ini udah apa udah. Nah, ya lah. Jadi memang kalau menghadapi orang-orang seperti itu pendekatan apa namanya personal lebih bagus ya. Apalagi dan pendekatan laki-laki sama perempuan kan beda ya. Laki-laki itu dia lebih beban diri sama kita sama menyandar itu lebih ke berduaan, kepanjang lebih lembut gitu ya. Jangan lawas, jangan lawas semenit, 2 menit, 3 menit itu cukup ya. Karena banyak lawasan pasti kan didengarin. Tapi kalau semenit, 2 menit, 3 menit ada waktunya yang pas juga. Ya lah, kayak anak ya belum terapkan ke anak aja karena dulu pernah salah gitu. Pernah salah itu karena didikan orang tua punya salah dipukuli. Ya Allah sampai garis patah. Kalau udah hendak menerapkan ke anak ada buron. Ya Allah, dulu anak laki-laki berdua. Ya jadi paling ada tuh ya tadi benar kalau kita omongi dia salah. Karena kan laki kan kayak gitu ya. Kalau salah misalkan ini apa salah soalnya sariki makinnya ini menggerau. Apa salah kok? Wah, kayak itu tuh. Ya, kayak anak ulun alif kan yang general tuh alif tuh. Kadang-kadang apakah dia apa salah alif gitu? Dia nggak sadar salahnya apa ya? Apa salah alif? Nah, jadi kalau negur anak itu paling nggak dia udah salah tuh udah sudah. Enak pas sudah waktu pindah tenang, hanya sambil lihat tadi ini, sambil lihat kan beda. Tapi kalau kita anak di sekolahan jangan sambil dibusut-busuti lah. Bahaya apalagi di kota nih kadang-kadang bisa salah sangka anak-anak tujuan dikawin anak. Mau nanam dia orang gurunya. Mau nanam dia mau kayak seorang. Sudah ada tuh mah. Kalau bayu lagi. Maka ngomong balita di situ. Oke, itu kemauan yang kedua. Nah ini yang sering nih membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ini membuat anak didik kita itu merasa bersalah.
Kayak apa contohnya? Contohnya kayak ini. Nah, tolong Pak Nak jangan ribut Nak. Kasihan ibu anaknya kita baru pulang sekolah lah kayak. Nah, anaknya tuh itu merasa bersalah namanya anak. Ya. Jadi kayak gitu lagi itu mengibah. Nah, jangan anak-anak. Ah, ibu ini anaknya udah susah ya, anaknya ngajarin dia kayak ini aja nama sih. Jadi anak maksudnya merasa dia tuh merasa gagal gitu kan, merasa salah dia tuh. Kalau kita kayak mau melas kayak gitu kan, jangan kasihan kalau ibu ini kan. Ada kasihan kalau ibu ya, nah kayak itu ya. Kemudian teman, kita sering nih memposisikan diri sebagai teman. Terima kasih. Thank you. Berarti Pak Ida aja Pak Firman aja nabi-nabi suara ulun. Iya. Enggak nabi-nabi jalan. Ada tahu? Ada tahu. Tahu. Coba. Coba Pak. Ada tahu aja tapi Langsung kok. nggak percaya. Baru pergantian jam sudah berakhir. Ya Allah. Nyelain Pak suaranya wan rekaman di situ. Masih bahasa Jawa saya bisa bahasa Jawa. Oke, baik ya. Jadi teman, nah sebagai teman ini terkadang sering kita lakukan, tapi anak-anak ya hati-hati ya. Anak-anak sekarang itu kalau udah dianggap teman bisa kebablasan. Ya, kalau usah ke orang bicara, kalau nggak usah ke orang ulun pribadi aja, karena ulun tuh kadang-kadang kalau di luar lain, di dalam lain gitu ya, di luar sekolah, di dalam sekolah gitu ya, di luar sekolah dan dalam sekolah gitu kan. Artinya, karena mungkin kebiasaan 13 tahun di gunung gitu ya, karena anak-anak di gunung itu dia nanti sama orang dewasa, pergaulan itu sama orang dewasa, bukan teman sebaya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh merasuknya itu yang ada menjadi kawan ini agak susah, ya. Karena kan misalnya bawa lanting, bawa apa ke sekolah, amunnya kita sariki bisa karena yang bakal lahir, kan kawin, ya kan? Jadi nah kita sore lah, bapak anak-anak bawa masakan dah kita sore, kita cari rabung lah di belakang, anak-anak aja kayak dia loh, banyak kawan-kawannya ya. Nah, orang tuh pamannya sekolah tuh jangan dibawa ke sini tinggal, namanya dibawa tuh sini wadah bapak tuh, nah bapak ikuti dulu bapak, enak belikan ambil, nah namanya kayak itu kan artinya udah anggap kamu bisa, tapi itu jangan kita lakukan ke semua orang gitu ya, ke semua anak-anak bisa bahaya gitu. Apalagi kepingin yang ngatur anak dia kan bahaya. Apalagi guru-guru muda, guru-guru tua kan jadi beliau ya orang guru muda nih. Nah itu bahaya. Kemudian memantau ini memantau aja, tugasnya memantau aja. Ada namanya nakal, dimantau aja atau nakal. Oke itu aja. Ya. Nah yang dia juga sebenarnya manajer. Nah kalau manajer itu berarti kita bisa memposisikan diri kita layaknya manajer perusahaan itu kayak apa? Ya, memanage anak. Ya, memang susah sih kita ya karena kita itu sudah terbiasa ke penghukum, pembuat merasa bersalah, teman sudah terbiasa itu. Anak salah pasti langsung hukum, anak salah pasti langsung. Oke. Ini nanti nggak usah kita lewati saja. Ya. Oke, baik. Dalam kenyataannya gitu ya, ulun itu mengulah yang namanya kesepakatan kelas, ya atau keyakinan kelas. Jadi itu bukan peraturan gitu ya, tapi itu hal positif yang kita sepakati di kelas. Ulun tidak bisa bicara sekolah dulu karena cakupannya terlalu luas, tapi di kelas saja. Jadi contohnya adalah kalau di kelas itu kita
ulas hal-hal kita komunikasi sama siswa ya, sama siswa. Nah, kira-kira kelas impian itu seperti apa sih? Nah, gitu kan. Oh, yang tenang, yang menyenangkan, yang ramai, yang gurunya kayak gini dan sebagainya. Kemudian kira-kira apa hal-hal positif apa yang harus kita lakukan di kelas ini, gitu kan? Sekira kelas kita ini nyaman, sekira kelas kita ini menarik dan sebagainya. Ya, itu kita sepakati bersama. Ya, ada yang bilang misalkan apa namanya? Karena ada kasus kayak gini di anak-anak kita sekarang itu kan, anak-anak itu sering sekarang bicara itu agak-agak gaul banget ya buban jaksel atau bukannya ya, pasti tidak akan lepas dari kata kebun binatang ya, keren kan ya. Kalau lawan-lawannya itu udah pasti semalam aku tertawa latihan kan masuk nanti anjing macam-macam ya. Nah itu, nah jadi mengingat itu maka ulun di kelas itu adakan kesepakatan kelas kita rembuk tuh. Nah kira-kira kuitan pian ya kan, kamunya mendengar pian berbahasa kayak itu kayak apa? Ya gitu kan ya. Nah akhirnya kita bikin kesepakatan. Nah jadi nanti kira-kira bagus lah kalau kita mencapai itu gitu kan. Oh ada Pak, ya udah kita sepakati. Ya, ini nanti ada beberapa kesepakatan kelas yang belum ada, nanti udah share di grup gitu ya. Nah, jadi gitu kan. Di sini ada Iyo Mama keduanya kan. Mama Alif jelas, saya ke Mama Alif. Oke ya. Nah jadi nanti coba ulun share kesepakatan ulun di kelas ulun gitu ya. Dan itu alhamdulillah sih terbukti. Jadi kalau dengan kesepakatan itu paling tidak gitu kan, karena berawal dari kelas dulunya ada awal mengucapkan bahasa-bahasa kasar itu pasti ada bisa ditahaninya. 1.000 bayar. Enak anak nyambat anjir. Tahan kan ya. Melihat kelas udah, karena udah semester awal sekarang kan makin nganggur. Ya kan udah lihat kan nih kayak apa nganggur. Paham ada yang udah jalan-jalan datang ke ruangan bawa minum, bawa tisu, berhamburan yang bakal keluar itu melihat kan ya dan ya hah itu deh itu bahasanya apa sih mengerjakan sambil gosip anjir itu ada gurunya nih kan karena kalau dia ini nah akhirnya kita bikin kesepakatan kelas akhirnya berkurang tuh nggak berkurang lagi kayak paling nggak di kelas ulun gitu ya ulun di kelas ulun ada pendapat lagi anak-anak boleh mengucapkan kata kasar. Inya keluar dari ruangan ulun sampah tisu segala macam bungkus gula apa ada lagi gitu ya. Kemudian datang tepat waktu ulun kasih waktu misalkan dari kelas ke ruangan ulun paling lambat itu berapa menit, setengah jam lah, 15 menit lah gitu kan ya. Idealnya berapa, jadi misalkan ulun di kelas ini ruangan kelasnya di bawah, ruangan ulun di atas, kira-kira berapa menit tuh? 5 menit Pak, 10 menit. Oke, 10 menit kalau kita harus ada di atas. Kalau nggak ada, berarti ada yang harus kalian lakukan sebagai anggap aja konsekuensi atau hukuman, walaupun sebenarnya namanya bukan itu gitu kan. Tapi ada misalkan bayar kas atau apa, membersihkan ruangan atau apa seperti itu. Jadi ada hal yang kita sepakati bersama. Jadi ini melaksanakan itu karena dari inya juga peraturan itu kayak ada kita yang mau sepihak. Karena kalau kita bikin sepihak biasanya dia cenderung ke dia melanggar dan sebagainya. Ya, dan itu karena kita sepakati bersama, kawan-kawannya jadi mengingatkan. Ya,
keluar dari ruangan ada yang sampah-sampah, sampah tuh, nah sampah. Nah, jadi saling mengingatkan jadinya. Jadi itu merupakan keyakinan yang kita yakini bersama. Ya, dan itu sebenarnya perlu sih di zaman anak-anak kita sekarang yang memang sudah adabnya Arab udah kurang gitu ya. Kemarin ulun coba ulun beisukan menyambui ruangan ulun, menyambui Bapak datang Bapak Bapak rajinnya nyapu. Nah harus nyapu, ini di sini bisa diganya nih. Dari Bapak jangan bersih ruangan Bapak ya. Ada anak lah, berarti nanti juga. Ya, udah inisiatif makanya kurang gitu. Jadi terkadang kita singgung sedikit gitu kan. Jadinya apa? Mau tidak mau kita compare kehidupan kita dulu gitu kan. Mau sebenarnya kadang-kadang mau ngomongin kebaikan seorang gitu. Kadang-kadang mau ngomongin apa etika kita gitu. Tapi mau kita compare, ya. Iya. Ulun makanya kalau di sini belum sih. Ulun cerita yang dulu deh, mau cerita dulu. Waktu di gunung itu sama sih. Anaknya kakak Iwan juga. Ya, tapi kita karena ulun malam jadi besoknya masih bersih lawan ada gitu ya, ambil sampah, nyapui gitu kan. Sambil di kelas itu singgung Bapak itu pakai dari itu pakai ini, kemudian gurunya awal yang sendiri turun aja mulai aja. Akhirnya karena kita anunya seperti itu, jadi akhirnya melihat gurunya tidak kasih apa, akhirnya mengambil sapunya. Nah gitu ya. Jadi memang ketauladan terkadang perlu. Dan ulun jujur aja sih kalau ulun pribadi masih belajar itu. Ulun kan biasa berbaju rapi. Oh sama. Biar orang itu najis di gunung ya, ulun baju penda mulai awal 2009 sampai ini pada bagian dia saking dia pakai baju PGRI kan orang kan hitam putih orang itu rasa putih coklat aku bagian apa itu kan baju dipakai dijahit aja kan ada lemari ya kan ada rasanya. Tapi hidup di kotanya mau pada mau harus juga ya kalau iya dari kota ada para orang kuliah tiga tapi memang perlu proses. Baik Bapak Ibu, perlu rasa itu ya. Jadi artinya intinya adalah kita nanti untuk budaya untuk kesepakatan kelasnya belum share di grup ya. Caranya seperti apa nanti bisa dilihat. Bahwa intinya adalah mulai sekarang kita coba membenahi diri kita bahwa menjadi seorang guru, layakan seorang guru itu kayak apa. Ya kembalikan. Jadi ulun tuh kalau ditanya ingat kalau guru siapa sih guru idola? Semua guru sih idola. Tapi ada satu guru yang memang sekolah gitu ya. Guru yang memang berpengaruh besar terhadap kehidupan ulun sekarang. Namanya ada Ibu Maryuni. Ibu Maryuni itu kebetulan pindah dari Jawa, gitu ya. Pindah ke sekolah ulun di waktu kelas 4 SD. Sidin itu aktifnya luar biasa. Pramuka yang awalnya nggak ada, beliau pramuka. Di kelas itu ada zaman dulu itu guru itu belajarnya klasikal. Artinya misalkan hari ini belajar menghitung, belajar kalian sampai 5 ya semua belajar kalian sampai 5. Tapi pada saat ada ibu itu, beliau bisa baca ini ternyata udah kalian 1 sampai 5 ini udah oke. Udah ada pengayaan, udah ada remedial, udah ada seperti itu. Udah bisa. Dan belajar luar biasa, artinya itu jadi ulun pribadi jadi inspirasi gitu ya. Dan sama anak-anak antara beda
saring karena kasih sayang lawan saring karena emosi itu kan beda nih. Kalau kita nih saringnya gas gitu tapi merasa ada di saring. Ya apalah budaya kita tuh nerima enak aja gitu. Luar biasa sih, ya. Dan tegas gitu ya. Dan itu inspirasi bagi lo nantinya bahwa anak-anak itu kita mempunyai potensi yang beragam. Ya kita ada kawan menyamakan mereka semua itu ada kawan. Ya. Nakal pasti ada, yang pintar pasti ada. Sama semua pintar pada saya kita wajar. Oke ya Ibu, belum sampai situ dan bisa ulun sharing. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin saat ini bisa bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi anak didik kita. Sedikit informasi ataupun mungkin motivasi dari guru penggerak, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di kelas, ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Purwanto SPD. Kepada Bapak Joko Purwanto SPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala, mohon izin sebentar. Teman-teman mohon minta waktunya sebentar, barang 5 sampai 10 menit saja. Ya, ini berhubungan dengan sebenarnya beralur ya yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi di awal tentang kebiasaan positif, disiplin dan sebagainya. Dan secara pribadi ulun juga orang yang masih harus banyak belajar tentang disiplin ya, karena ya tadi ya kadang-kadang banyak koridornya, jadi memang kata-kata masih harus belajar itu diperlukan gitu ya. Kalau anak pensiun tertawa bagaimana? Tapi tetap ya, karena belajar sepanjang hayat. Baik, ini sedikit saja. Jadi kebetulan ulun ajar lah. Sebentar ya, oke, sebentar. Nunggu aja dulu.
Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan sebentar. Baik, ini berhubungan dengan disiplin ke kita, gitu kan, sebagai pendidik dan disiplin ke anak didik kita, ya. Secara umum ya, memang waktunya sejam mungkin nggak cukup, tapi singkat saja. Ini paradigma yang sering terjadi di kita, ya. Yang pertama adalah ini tentang disiplin ke anak gitu ya, anak didik kita. Ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya kalau kita misalkan kena datang jam 7, datang jam 7, wah ini menurut kita kalau kita kontrol murid, padahal itu cuma ilusi saja, ya. Ilusi aja itu bahwa kita ini, kalau mengontrol anak itu benar ilusi saja. Kenapa? Nanti ada kelanjutannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif itu bermanfaat. Ya, jadi maksudnya nanti kalau yang misalkan kamu dapat 9, nanti bapak kasih permen, misalkan ya. Nah itu bermanfaat, nanti akhirnya kita rajin gitu kan. Tapi itu sebenarnya hanya ilusi. Kenapa? Nanti ada jawabannya. Ilusi bahwa hukuman dapat mendisiplinkan juga sama. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah, sekarang kita luruskan. Yang pertama tadi bahwa ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid, sebenarnya adalah kita itu hanya memfasilitasi siswa agar dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Jadi lebih ke faktor intrinsiknya. Kalau kita mengontrol, berarti kalau kita kontrol, udah parahnya ya nak sembahyang lah, kita kontrol. Tapi kalau kita kontrol, parahnya. Jadi kita itu hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, penguatan positif berupa penghargaan dapat diberikan untuk kegiatan yang jangka pendek saja, atau jangka panjang. Ya, dan Inya akan melakukan itu kalau ada imbalan. Contoh, tukarakan mama minyak karena diberi upah. Nah, itu penguatan positif, hanya berlaku jangka pendek saja, jangka panjang ada berlaku lagi. Kemudian selanjutnya pemberian sanksi atau hukuman ini bukan memberikan efek sadar, enggak, tapi lebih ke efek trauma dan takut, ya kan? Jadi kalau memberikan hukumannya ada sadar ada, tapi lebih ke trauma dan takut, ya. Kemudian orang dewasa memiliki kesempatan untuk mengarahkan, bukan memaksa, tapi kita cukup mengarahkan. Ya, itu teorinya gitu kan ya. Tapi memang di lapangan banyak lika-likunya. Ya, karena di lapangan memang banyak lika-likunya. Ya. Karena kita tuh memukul aja sudah gitu, bisa aja sudah ya, tapi sebenarnya dalam ilmunya salah gitu kan. Nah, tapi di lapangannya seperti itu. Makanya ini kita coba sedikit meluruskan itu. Nah, ini kita harus tahu ini. Manusia itu dalam melakukan perbuatan, dalam bertingkah laku itu ada motivasinya. Yang pertama adalah dia bertindak itu ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, Inya ada Inya hadir di sekolah tepat waktu. Sebenarnya bukan karena kesadaran Inya, bukan karena yang ketiga nih ya, tapi lebih ke takut dihukum, takut ada nyaman lawan kepala sekolah. Ya, kita datang setengah ulun bisa bertanya nih, Bapak Ibu bisa jawab ya di masing-masing. Bapak Ibu datang setengah 8 di sekolah, motivasinya kira-kira dari 3 ini yang mana? Ya, amun ulun 50-50 ya. Yang ini sedikit, yang ini juga sedikit. Teman negara tidak nyaman, ada nyaman kan kalau sekolah. Ya lah. Dan setengah 8 ya, ada nyaman kalau kepala sekolah. Ya. Tapi ada 50%-nya ini untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Ya. Makanya katanya masih belajar. Makanya hari ini terlambat 7 menit. Alhamdulillah makanya belum dikunci. Ya. Ya, bukan aku gitu kan. Nah, itu. Karena kita ya, datang tepat waktu pasti ada beberapa ini motivasinya ini, alasan kita. Ya, datang setengah 8 tuh
ini yang harus benar, kita sama-sama belajar lebih ke sini. Kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya gitu, bahwa datang tepat waktu itu bagus gitu kan, disiplin itu bagus, bentuk tanggung jawab dan sebagainya. Oke, ini juga pengaruh ke anak-anak kita ya, ke anak-anak kita. Nah ini kalau yang dua tadi itu motivasinya eksternal karena ada dorongan dari luar, gitu kan? Kayak tadi anak datang tepat waktu karena ada kepala sekolah yang ini kan. Nah, sedangkan yang bagusnya adalah yang nomor 3. Oke, nah berkaitan dengan teori tadi, maka ini nih ulun karena anak-anak kita sekarang itu kalau masalah ilmunya gitu ya, mereka bisa belajar dari Mbak Google ya, ditarik Google-nya udah hilangnya, kalau kan dari Google doang. Yang kita tekankan sekarang itu adalah kepada lebih ke karakternya gitu kan. Bapak Ibu bisa mengetahui sendiri karakter anak didik kita itu jauh beda sekali dengan yang 5 tahun ke belakang gitu kan, udah jauh beda sekali. Dan menyikapi itu, maka di kelas ulun sorang, karena ulun semester semalam mengajar itu mengamati anak-anak itu sudah lepas banget gitu ya, lepas kendali banget. Contohnya adalah satu, misalkan di kelas pun yang ada gurunya, mereka berani berbicara yang tidak sepantasnya. Kebun binatang keluar semua gitu ya, ada gurunya tuh gitu kan, itu kemudian datang seenaknya dan segala macam. Nah makanya ini sebenarnya sudah mulai awal semester kemarin saya membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ulun nggak berani sekolah dulu karena ulun ingin uji coba di kelas yang ulun ampuh dulu. Itu adalah berisi nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini secara universal sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Jadi ini bukan semacam peraturan, tapi kesepakatan antara kita dan siswa, gitu ya. Kesepakatan antara kita dan siswa. Siswa itu hendaknya apa geram, tapi kita arahkan. Jadi misalkan ya, ini ada contohnya. Nah ini misalkan kesepakatan 9A. Karena ulun ngajarnya di ruangan atas, otomatis dia ada jeda waktu dari bawah ke atas. Oke, kita dibilang, nah dia ke atas kira-kira butuh waktu berapa menit? Setengah jam, 15 menit, baik, 5 menit. Oke, kita sepakati berapa menit? Gitu kan? Dengan embel-embelnya bahwa kalau udah batas itu udah kita lewati, pasti ada konsekuensinya apa, dan itu kita sepakati ya. Kayak gini, HP, karena kita boleh bawa HP dan di ruangan atas itu ada Chromebook gitu ya. Pak, boleh kan bawa HP? Oke, boleh. Nah sekarang kita arahkan, misalkan HP di kelas untuk apa nak? Mencari materi. Oke, di ruangan bapak itu ada Chromebook, kalian bisa pakai Chromebook. Nah sekarang HP-nya untuk apa? Harus pakai Pak. Ya, oke, berarti kita sepakati. HP kayak apa? Boleh dibawa kan? Tapi dinonaktifkan. Apa misalkan dikumpul di depan dan sebagainya. Ya, dan sebenarnya pun menurut aturan kita nggak boleh menghukum, tapi kalau yang ada konsekuensinya mereka akan lalai juga, gitu kan? Nah kan semuanya, makanya ini konsekuensinya kita atur berdasarkan kesepakatan juga, gitu kan? Nih, sampah juga sama. Kayak apa kira-kira mau sampah nih, gitu kan? Artinya kita bukan dari kita tuh hanya melontarkan stimulus saja. Mau sampah kayak apa nak? Wah, apa ya bagusnya kalau habis dari ruangan sampahnya kita bawa turun ke bawah, misalnya. Kemudian melanggar kayak apa kira-kira? Nah, dan sebagainya itu. Ya, ada konsekuensinya, denda, duit kas dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal kesepakatan ini ulun bikin berdasarkan keresahan ulun selama 1 semester. Ya, contohnya itu ada beberapa orang yang sangat aktif di kegiatan sekolah sampai dia lupa izin ke guru pengajar. Dan absennya kosong, nilainya akhirnya tugasnya terbengkalai. Ya, mohon maaf misalkan kalau boleh nyebut satu nama, misalkan Volvo,
wah aktif kan, wah hilang aja tuh gitu kan. Ya kita secara real dia ikut kegiatan itu gitu. Tapi kan ada etika di situ pada saat ada kegiatan kayak apa dan sebagainya. Nah itu kemudian kita tadi berbahasa yang sopan dan santun itu tadi sama. Dan alhamdulillah setelah kita ada kesepakatan itu ya paling tidak gitu loh, paling tidak di kelas ulun ada mendengar lagi kebun binatang. Ya, walaupun ada yang anak keceplosan, jadi anak anjing gitu, cuma gitu aja, nggak jadi. Alhamdulillah. Jadi apakah memang kebetulan kelasnya ini memang kelas yang oke, gitu kan? Tapi walaupun kelas oke, kalau masalah yang nomor 6 ini 9A itu laki-laki perempuan sama kok bahasanya. Ya, yang bungas, yang kada, yang pintar, yang lambat gitu ya, sama kok gitu. Nah, kalau yang 3 kelas itu yang bisa dibilang tantangan besarnya adalah yang C. Ya, mungkin bapak ibu yang mengajar C. Ya, betul ya. Oke, yang di C tantangannya itu, tapi ada yang aja gitu kan, itu adalah di semua waktu. Dan yang dari poin-poin ini ya di 9C mana ya, 9C ini, dan poin-poin ini yang ulun kawan yang masih bukan perjuangan itu adalah mewujudkan yang nomor 4 sama nggak terbuat nih, sama yang ini nih, yang berhadir di ruangan ya. Tugas itu anak-anak yang residivis itu memang susah. Ya, ekstrim mau nggak mau ya. Dan memang kalau sudah gitu pendekatan kita nggak bisa, mungkin guru masing-masing pasti memberi ada pendekatannya masing-masing. Guru BP, wali kelas gitu kan, ya udah dipanggil orang tua dan segala macam. Itu berbagai macam cara sudah kita lakukan. Ya tinggal kalau sudah kita lakukan ya paling nggak doa aja lagi gitu kan. Nah, oke. Jadi yang ini perlu tekankan adalah untuk intinya kita paling tidak di kelas kita masing-masing itu kita ada kesepakatan yang kita buat dengan anak didik kita. Jadi ini di luar peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu kita buat sepihak gitu kan. Dan biasanya anak-anak itu cenderung melanggar. Karena apa? Karena kalau dihubungkan lagi karena ini nih mereka melanggar itu karena macam-macam alasannya. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Ini melanggar karena hendak diperhatikan guru, ada, ya kan? Ini melanggar karena ingin kebebasan. Itu yang rencang-rencang bolos tuh dia kebebasannya kada terpenuhi, ada, gitu kan? Kemudian dia kebutuhan akan kesenangannya kada terpenuhi dan sebagainya. Nah, gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ulun di sini hanya sedikit berbagi tentang kesepakatan kelas yang ulun buat, gitu ya. Nanti mungkin coba ulun share di grup kesepakatan yang ulun bikin sama anak-anak dan ulun cetak, ulun tempel, ulun buat banner, ulun tempel di kelas, ulun pasang di kelas biar setiap dia masuk dia bisa tahu itu ya. Dan ini bukan kesepakatan baku, artinya seiring perjalanan waktu itu bisa kita revisi gitu ya. Ternyata misalkan yang pertama berhasil di ruangan tepat waktu dengan batas toleransi 10 menit, wah itu pengawasan baik, oke kita toleransi 5 menit atas asal berdasarkan kesepakatan kita bersama. Dan ini sebenarnya bagus kita kembangkan kalau misalkan dalam skala sekolah gitu kan, artinya di sekolah itu ada budaya positif. Kita ini udah bagus bener kok, bagus bener. Hanya saja mungkin tidak tertuang dalam kata-kata, gitu kan. Dan belum yakin Bapak itu udah melaksanakan ini semua kok, gitu. Hanya saja tidak tertuang dengan kata-kata. Contoh kayak tadi yang kata Bu Rina tadi, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung, gitu kan. Banyak yang belum berdoa, banyak yang pada saat berdoa dia tidak berdoa gitu kan. Kalau itu kita sepakati gitu kan,
dengan anak murid kita benar-benar kita buat dengan penuh dengan penuh kasih sayang yang dengan bagus gitu ya, insya Allah anak-anak akan melaksanakan apa yang disepakati. Oke, Bapak Ibu, nah itu saja yang hendak ulun sampaikan. Nanti ini karena dalam kesepakatan itu ada karakter-karakter tersembunyi yang memang akan mereka capai sesudahnya tanpa dirasa. Ya, karena ulun kalau di kelas berapa kali bisa bilang ke anak-anak, materi pelajaran yang ulun sampaikan ke mereka itu mungkin berguna di dunia nyatanya itu paling cuma 20%, mungkin bahkan bisa ada berguna sama sekali. Ya, misalkan ulun belajar tentang perdagangan internasional, ada bergunanya baginya. Yang berguna itu apa? Ininya. Ya Allah, karakternya ini mengobrol tugas, artinya tanggung jawab. Kan itunya yang bergunanya ya. Ya kan, sekolah gitu kan. Nah, baik itu aja Bapak Ibu yang hendak ulun sharing ke Bapak Ibu, artinya ini dapat tanpa sadar membuat anak-anak lebih disiplin lagi gitu ya. Dan ini juga insya Allah ulun terapkan juga ke diri ulun, karena jujur saja ulun masih perlu banyak belajar apalagi tentang kedisiplinan gitu kan. Masih perlu belajar lagi mendisiplinkan diri, memposisikan diri di sekolah ini gitu kan. Jadi secara pribadi kalau misalkan ada salah dan itu perlu diluruskan, silakan ditegur saja. Ini untuk kebaikan ulun pribadi, dan kalau ulun baik otomatis ke anak-anak juga nantinya bisa lebih baik lagi. Itu saja yang ulun sampaikan pada hari ini. Maaf menyita waktu Bapak Ibu semua. Bapak Kepala, terima kasih atas waktunya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Purwanto yang